Identitas kekristenan itu adalah kasih. Jadi ketika kamu tidak bisa menunjukkan kasih terhadap sesama kamu, maaf bicara, kamu bukan orang Kristen. Pagi yang indah, ku sambut cahayamu, hangat cahayamu membasuh wajahku. Ku sambut Yesusku, ku sambut kasih-Nya, dan ku melangkah dengan Yesus di dalamku. Ku sambut Yesusku, ku sambut kasih-Nya, dan ku melangkah dengan Yesus di dalamku. Dan ku melangkah dengan Yesus di dalamku. Salam sahabat-sahabat JBK Channel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Teddy, di acara Berita Sukacita Surgawi. Saya mau menyapa dulu saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara-saudara? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwa saudara-saudara juga baik-baik saja. Dan pada hari ini saya kembali ditemani oleh dua orang sahabat saya. Yang pertama Bang Holas, selamat datang Bang Holas, dan juga tidak asing lagi buat kita semua, Pak Sandi Theodorus. Ya. Selamat datang Pak Sandi. Terima kasih. Hari ini saudara-saudara, saya akan memperbincangkan tema mengenai kasih Allah dan mengasihi Allah. Saudara-saudara. Kita tahu sebagai seorang Kristen ada tiga yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, yang terbesar dari itu semua, kata Paulus, adalah kasih. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Ya. Demikian kita tahu bahwa ini adalah salah satu sifat dan karakter daripada Allah yang paling utama, saudara-saudara. Yang mestinya kita sebagai seorang Kristen, kita juga memiliki sifat yang menyerupai Allah seperti ini. Dan hari ini, saya bersama dua orang sahabat saya akan memperbincangkan bagaimana kasih Allah itu, dan bagaimana kita sebagai seorang Kristen juga seharusnya bisa mengasihi Allah. Yang pertama, saya ingin dulu nih kita berbincang soal sebetulnya kasih itu apa sih? Mungkin Pak Sandi bisa memulai pembicaraan kita, Pak. Kalau kasih itu identik dengan pribadi Allah. Karena kasih itulah sebenarnya adalah Allah. Jadi memang Tuhan itu pertama kali menciptakan manusia itu karena adanya kasih. Begitu dia mencintai manusia, luar biasa kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Tetapi karena memang manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kasih daripada manusia itu hilang. Tetapi kasih Allah tetap di dalam kehidupan daripada Allah sendiri. Karena Allah itu tidak bisa diintervensi dari hal-hal apapun juga. Jadi ketika manusia jatuh di dalam kasih daripada Allah karena hidup di dalam dosa, Allah mencari sebenarnya di dalam kehidupan daripada manusia-manusia yang terhilang itu. Sehingga setelah ketika Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah anak yang tunggal itu? Ya Allah itu sendiri, yang turun dari surga menyerupai manusia yang sama seperti kita. Untuk apa? Sebagai menggantikan kita, kehidupan kita yang jatuh di dalam dosa, digantikan untuk hidup yang mulia bersama-sama dengan Tuhan. Wah, luar biasa Ya. itu besar kasih Allah.
bukan begitu besar kebaikan Allah, tetapi kasih Allah saudara-saudara Iya. ya kepada kita semua, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu semua untuk supaya kita beroleh keselamatan, kekal bersama Tuhan. Nah, kalau Bang Ola sendiri ini bagaimana melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam karya penyelamatan ini? Iya, betul seperti yang dibilang Pak Sandi tadi, bahwa kasih itu adalah Allah sendiri gitu. Dan kasih itu satu arah gitu. Allah tidak, dia waktu menebus kita dia tidak minta izin dulu. Iya, betul. Dia lakukan itu atas dasar pribadi dia yang adalah kasih. Firman Tuhan bilang Allah adalah kasih. Ketika dia menebus kita 2000 tahun yang lalu, dia tak pernah mau izin dulu apa. Dia menebus kita dengan begitu saja. Itulah kasih adalah satu arah gitu. Sedangkan cinta manusia itu dua arah. Cinta manusia itu penuh dengan tuntutan. Ketika aku sudah melakukan ini kepada kamu, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Tetapi kasih Allah itu tadi dibilang bahwa karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Wow, itu Luar biasa ya Pak, kasih yang tanpa tuntutan, tanpa tuntutan. kasih yang tanpa pamrih, itulah luar biasa. Iya, pembicaraan yang luar biasa tadi dari dua orang sahabat saya ya, yang terakhir dari Bang Olas, bahwa kasih itu dari Tuhan. Jadi kasih yang satu arah daripada Tuhan, karena seperti tadi Pak Sandi mengatakan bahwa kasih itu udah terputus. Artinya manusia itu tidak memiliki kasih lagi karena dosa itu yang memisahkan kita daripada Allah. Nah, sehingga sekarang saudara, Tuhan sudah merestor kasihnya itu kepada kita semua, sehingga kita yang diciptakan serupa dengan gambarannya akan kembali memiliki kasih Allah itu. Nah, sekarang coba mari kita berbincang sedikit mengenai kasih daripada Allah ini terhadap kehidupan kita ya, terutama zaman saat ini, di mana begitu banyak hal-hal permasalahan yang begitu rupa yang melingkupi di dalam kehidupan jemaat Tuhan maupun gereja Tuhan. Mungkin ada yang mau menanggapi Pak, bagaimana Pak keadaan mengenai kasih ini di dalam Kehidupan gereja orang Tuhan Kristen maupun kehidupan jemaat-jemaat. Iya. Jadi begini, tadi kita sudah bicara dari awal bahwa Allah itu adalah identitasnya adalah kasih. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, identitas daripada manusia itu hilang. Ya. Kasihnya itu hilang. Jadi kalau misalnya sekarang ketika orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, harusnya hidup dia sesuai dengan standar daripada Alkitab, yaitu kasih. Nah, persoalannya kadang-kadang itu bisa menjadi detorsi di dalam kehidupan orang percaya. Satu, karena sibuk sekali di dalam bekerja, sibuk sekali ngurusin keluarga, sibuk sekali kadang-kadang untuk kepentingan diri dia sendiri, bahkan terhadap di dalam pelayanan, seolah-olah dia melayani Tuhan, tetapi dia sebenarnya melayani diri daripada sendiri. Nah, itulah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, sehingga identitas daripada hidup daripada orang percaya yang harusnya kasih itu hilang. Ini yang kita akan cari terus di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa sampai hilang seperti ini? Betul. Iya. Padahal sebetulnya mereka udah di dalam Tuhan ya Pak ya. Iya. Ini juga satu pertanyaan yang menggelitik kita sebagai seorang Kristen. Kalau Bang Olas bagaimana nih pengalaman ini? Iya, tadi dikatakan kasih adalah Allah. Yang harus disadari pertama dalam perjalanan orang Kristen itu adalah kasih itu ada di mana? Kasih itu ada di dalam kita. Nah, kita harus berangkat dari kesadaran bahwa kasih itu yang adalah Allah sendiri itu ada di dalam kita, bukan di luar kita gitu. Nah, kita berangkat dari kesadaran itu, kasih yang adalah Allah sendiri ada di dalam kita melalui Kristus Yesus, melalui kematian Yesus. Allah mentransfusikan dirinya sendiri, unsur ilahi itu ada di dalam kita. Nah, kita harus berangkat dari itu kekuatan kita sebenarnya. Kita tidak akan mampu mengasihi orang dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan cara kita sendiri. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, misalnya kita dalam masalah kecewa sama orang misalnya, sedangkan Allah menghendaki kita untuk mengasihi.
Tapi di sisi lain kita tidak mampu untuk mengasihi karena kita mengalami kekecewaan yang begitu mendalam gitu. Nah, dengan dia sadar bahwa Allah itu ada di dalam dia, bukan di luar dia. Unsur ilahi telah masuk ke dalam dia. Nah, dia hanya tinggal berdoa. Tuhan, aku mau mengasihi dia. Tapi aku tidak sanggup Tuhan. Tolong aku Tuhan. Maka Tuhan bekerja. Karena dia ada di dalam. Itu. Jadi intinya harus ada kesadaran. Kesadaran dimulai dari kesadaran akan Allah yang ada di dalam kita. Iya. Iya. Kudus. Jadi Roh Kudus. Bang Holas, kalau begitu, sekarang ini manusia, khususnya orang-orang percaya, orang Kristen, itu tidak sadar dong. Kebanyakan memang seperti itu. Oh, Dia tidak sadar di dalam pengenalan ya. iya. Hmm. Jadi dia tidak sadar bahwa di dalam diri dia, identitas pribadi dia yang sebenarnya kasih, itu dia tidak tahu. Itu yang Itu menjadi dia. fatal. Itu yang menyebabkan akhirnya kasih yang di dalam dirinya itu menjadi padam. Oh iya, betul. Dia tidak mampu, dia membiasakan dirinya mengerjakan perkara-perkara ilahi dengan kekuatan sendiri. Iya. Padahal unsur ilahi ada dalam dirinya, Mm-mm. yaitu kehidupan Allah. Yes. Kan Tuhan bilang, aku datang memberi hidup. Mm-mm. Nah, ada di dalam kita. Nah, makanya kita harus ada pergaulan dengan Tuhan. Iya. Itu dia. Itu yang bikin kita bisa mengasihi sesama. Nah, masalahnya pergaulan kita dengan Tuhan, waktunya kadang-kadang sama dengan pergaulan untuk lingkungan kita, diri kita sendiri, kayaknya jauh gitu ya. Ya. Betul. Nah, ini kadang-kadang tidak ada terjadi keseimbangan seperti itu. Firman Allah katakan berdoa aja 1 jam aja kelihatannya pergumulannya luar biasa di dalam hidup kita gitu loh. Jadi Nah. mungkin ada waktu yang Iya. khusus ya Pak ya, supaya terjadi hubungan dengan Allah itu sendiri. Iya betul. Cuman kadang-kadang begini. Nah inilah katanya karena dia tidak adanya kesadaran diri dalam diri sendiri di dalam diri dia sendiri. Sehingga apa? Karena tidak ada kesadaran identitas di dalam diri dia sendiri, ya. Sehingga dia apapun dia kerjakan. Ketika dia melek bangun pagi, dia cari bukan cari Tuhan. Pasti dia cari HP. Mayoritas seperti itu. Pasti dia buka WA lah, buka media sosial lah, bener kan? Nah. Harusnya pertama kali kita buka gitu loh. Ketika mata kita terbuka, bangun pagi, ya kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Amin. Berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kalau bisa kita berdoa, bukan bisa aja, harusnya kita berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kasih waktu ketika bangun itu setengah jam, 1 jam. Baru kita misalnya bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dimulai dari Tuhan. Bahkan nanti ketika kita mau menjelang malam, mau tidur, diakhirinya dengan Tuhan. Jadi ada perjalanan kita di dalam hidup ini dari awal sampai akhir dengan Tuhan. Nah persoalannya kadangkala ketika kita bangun, kita sudah sibuk dengan urusan kita sendiri, pekerjaan segala, tidak ada waktu segala, dan akhirnya semua akan menjadi sia-sia. Nah inilah yang menjadi problem dan masalah di dalam kehidupan kita bertuhan kepada Allah. Kayaknya kuncinya di hubungan dengan Tuhan ya Pak. Betul. Iya. Tuhan udah di dalam. Iya. Sedangkan komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan itu kurang. Iya. Iya. Lewat tadi yang Pak Sadi sempat jelaskan, lewat renungan, doa di pagi sebelum melakukan aktivitas yang lain. Betul. Dan diakhiri ya Pak ya. Iya. Malam hari kembali lagi mengadakan hubungan lagi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akan menyatu dengan sifat dan karakter Allah. Betul. Amin. Iya. Mengenal Allah. Iya. Ketika orang melakukan sebuah hubungan, misalnya antara suami dan istri, benar kan? Pasti dia akan menghasilkan buah yang Amin. namanya anak. Nah, di dalam buah-buah itu, di dalam Alkitab dikatakan ada buah kasih kan namanya. Dalam 9 buah kasih itu ada 9 kasih. 1 kasih, buah itu adalah kasih. Dalam 9 pernyataan, benar kan? Kasih, sukacita, dan sebagainya seperti itu. Nah, bayangkan tidak adanya hubungan, ya tidak adanya hubungan, tetapi bisa menghasilkan buah. Nah, ini kan masalah. Iya. Itu buah dari mana? Betul sekali. Tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Apakah orang itu bisa adanya kasih? Nah, itu masalahnya dari mana? Betul. Pasti itu
dari perbuatan kekuatan diri dia sendiri. Dan firman Allah segala katakan begini, segala sesuatu yang tidak dilakukan ya dari kebenaran, pasti bukan buahnya itu tidak kebenaran juga. Betul. Dan pasti tidak ada kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan dengan kebenaran, pasti buahnya adalah kebenaran. Bukannya selalu kebenaran. Iya. Luar biasa. Ada tambahan mungkin, Bang Olas gimana? Wah, saya kira sudah cukup. Oke, ya. Intinya adalah hubungannya. Nah sekarang begini, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya perintah mengasihi itu juga datang dari Tuhan, Pak ya. Sebagai tadi, bagaimana mencerminkan hubungan. Ya. Nah itu dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya perlu ada ketaatan, Pak, di situ, Pak, di dalam kasih itu sebagai pembuktian. Betul. Ketika kita mengasihi Allah, kuncinya itu sebenarnya adalah ketaatan. Ya. Karena ketaatan itulah sebenarnya sebagai satu-satunya jalan ya bahwa kita hidup benar bersama dengan Tuhan. Taat apa? Taat akan firman-Nya. Ya. Itu di situ itu ya. Sebenarnya sederhana kok perintahnya. Perintahnya tidak berat sebenarnya. Tapi kita mau nggak taat dengan Tuhan? Mau nggak kita berlakukan hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan? Seperti itu, Pak. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya menyangkut penjelasan itu, bagaimana cara taat sama Tuhan? Nah, itu bagaimana? Bisa share, Bang Olas? Ya, yang seperti tadi awal kita bicarakan bahwa kekristenan berangkat dari mengenal identitas. Siapa Allah dan siapa kita di dalam Allah. Dalam pemandangan Tuhan sendiri. Iya, kita harus mengenal dong. Allah itu adalah kasih. Betul. Dan dia mengaruniakan kasih ke dalam kita. Tidak hanya sampai situ. Iya, ada di dalam kita gitu. Tinggal kita hidup oleh itu. Fakta itu. Oh, fakta itu ya. Iya. Wow. Tuhan ada di dalam kita oleh Roh-Nya. Betul sekali. Itu fakta. Nah, kadang kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita terjebak dengan sakit hati kita. Kita terjebak dengan emosi kita. Kita terjebak dengan hal-hal yang tidak adil yang kita alami. Ketidakadilan. Jadi sukar untuk mengasihi gitu. Nah, baru Tuhan bilang, aku adalah jalan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, berarti karena kita memiliki Allah yang ada di dalam kita oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya, berarti kita memiliki jalan, memiliki kebenaran, dan memiliki hidup. Nah, pertama kita bilang, kita memiliki jalan dalam masalah hidup kita. Sudah nggak Kristus itu menjadi jalan kita? Atau pikiran kita sendiri yang menjadi jalan kita? Logika kita sendiri yang menjadi jalan kita, kebenaran kita sendiri. Makanya kita bicara hubungan memang harus hidup dalam doa, firman. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu kita nggak bisa, ya jujur sama Tuhan gitu. Kalau saya pribadi saya sendiri sih, saya terbuka sama Tuhan. Saya berusaha untuk tidak menutupi segala sesuatu. Misalnya aku lagi kesel sama seseorang, saya akan ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya lagi kesel nih Tuhan. Engkau jalanku. Caranya gimana supaya aku bisa menang atas rasa kesel ini sama seseorang ini? Misalnya contohnya si A. Ya. Bagaimana Tuhan? Nanti Tuhan yang akan bekerja di situ. Saya tidak perlu menganalisis gimana Tuhan bekerja. Saya hanya percaya bahwa ketika saya sudah berbicara sesuatu, mengutarakan sesuatu, Dia akan bekerja dengan secara supranatural. Sehingga dengan tanpa saya usahakan, tanpa saya upayakan, tahu-tahu saya kok bisa mengasihi orang ini. Yang tadinya saya kesel, kok tahu-tahu saya bisa mengasihi gitu. Itu yang sering saya alami gitu. Karena hubungan itu, maka kasih itu sepertinya mengalir begitu ya. Mengalir. Jadi karena dia di dalam. Karena dia di dalam. Dia bukan Tuhan yang di surga yang jauh di sana. Dia secara roh di dalam kita. Unsur ilahi ada dalam kita. Kenapa kita harus perjamuan kudus? Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus ada gen Kristus, ada sifat Allah. Tadi sifat Allah apa? Kasih. Nah, tapi saya mau lengkapi. Sifat Allah itu adalah kudus. Betul kasih, tapi saya mau melengkapi. Sifat Allah juga itu adalah kudus. Nah, sifat Allah ada di mana? Ada di Allah yang ada di surga? Tidak, ada di dalam kita. Nah, dimulai dari kesadaran ini. Jadi segala perkara yang kita hadapi, yang kita jalani dimulai dari kesadaran dulu. Lalu diaplikasikan dalam pengalaman melalui hubungan.
seringlah berbicara sama Tuhan. Kenapa kita begitu sering ngomel, ngeluh-ngeluh, tapi kita kalau berbicara sama Tuhan nggak mau gitu. Coba kita, kebanyakan kan kekristenan, ya kita orang, saya terutama saya dulu, saya nggak ngerti, masa sih kita harus ngobrol sama Tuhan? Masa sih apa-apa tanya Tuhan, apa-apa harus begini-begini? Kalau kita nggak membangun hubungan yang real dengan Tuhan, maka dia hanya sebagai Tuhan yang di Alkitab doang. Ya. Dia hanya sebagai Tuhan yang berupa tulisan hitam di atas putih. Kita hanya mengenal Tuhan menurut kata orang. Seperti Ayub. Seperti Ayub. Ayub hanya mengenal Tuhan, dipuji, dia saleh luar biasa. Tapi ketika ujian datang, jebol juga dia, bersungut-sungut juga. Betul sekali. Akhirnya setelah dia bertobat, dia langsung ngomong, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang aku sendiri mengenal engkau. Nah, yang Tuhan mau dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kita mengenal Tuhan bukan dari kata hamba Tuhan, tetapi dari hubungan pribadi sama dia. Nah, itu dibangun dari mana? Dalam pengalaman sehari-hari, ngobrol sama Tuhan. Kita lagi nyetir, kita lagi di mana, lagi mengerjakan apa di kantor atau lagi usaha atau apa, ngobrol sama dia, bangun hubungan. Tuhan, Engkau baik Tuhan hari ini, terima kasih Tuhan. Kalaupun kita mengalami keadaan yang tidak baik, ngobrol dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya dalam keadaan yang tidak baik ini Engkau bisa berubah menjadi berkat buat saya. Begitu. Jadi bangun hubungan. Ngobrol. Mulai dari hubungan. Betul. Kadang orang risih dengan kayak gitu. Dia membangun hubungan dengan Tuhan secara legalistik. Artinya begini, harus masuk kamar, tutup mata, berdoa. Harus nyembah, muji Tuhan. Dia siapkan waktu dalam sehari 30 menit misalnya. Akhirnya bosan. Ya. Hanya sampai 2 minggu, sebulan, habis itu udah tidak dilakukan lagi. Karena dia hanya membatasi Tuhan di situ doang gitu. Dia hubungan sama Tuhan kalau hari Minggu saja ke gereja. Tidak bisa. Hubungan sama Tuhan itu adalah setiap saat. Bawa Tuhan ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap pengalaman kita harus mengalami Tuhan. Tuhan harus real dalam pengalaman kita. Kalau enggak, kita terjebak. Dia hanya sebagai Tuhan yang kata orang. Oh iya, masa sih Tuhan begitu? Masa sih Tuhan begitu? Iya. Hanya kata orang saja kita mengenal Tuhan. Kita enggak ngalamin. Ketika ada ujian, ada hal-hal buruk terjadi, kita langsung enggak ada Tuhan-Tuhan lagi. Saya kecewa sama Tuhan, enggak ada Tuhan-Tuhan. Kata hamba Tuhan ini suruh begini. Mana buktinya Tuhan? Enggak ada. Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan menurut kata orang. Betul sekali. Jadi memang hubungan itu bersifat personal. Sip. Nah, Betul. bersifat personal, dengan demikian kita mulai mengalami kasih daripada Allah sendiri, kasih Bapa itu. Amin. Nah, kemudian dari pengenalan itu akan kasih Allah itu, kita mulai mengasihi Allah itu, karena terjadi hubungan tadi ya. Iya, tadi luar biasa ya pembicaraan kita semua, saudara, bahwa kasih itu dimulai dari pengenalan. Nah, pengenalan itu dimulai dari sebuah hubungan. Ketika hubungan itu terjadi secara pribadi dengan Allah, maka kita akan mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita tentu akan mengenal kasih Allah. Nah, kasih Allah itu terwujudkan dalam hidup kita, karena kita tahu Allah adalah kasih. Dengan cara apa? Dengan cara kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, hukumnya juga utama. Yang Tuhan Yesus juga pernah katakan, ya, ini juga berkaitan dengan kasih. Ya, ini juga setara. Yang hukum kedua yaitu bahwa kita akan mengasihi sesama kita. Kasih persaudaraan di dalam Kristus itu juga menunjukkan bahwa kasih Allah ada di dalam kita. Begitu ya? Bagaimana kira-kira nih Pak Sandi? Iya, betul. Jadi kalau kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama kita, itu sama aja seperti mata uang, ya. Yang satu sisi ada gambarnya, yang satu sisi tidak ada gambarnya. Apakah mata uang itu apakah mata uang itu berlaku? Tidak akan berlaku, gitu loh. Jadi inilah indahnya di dalam hidup kekristenan, ya. Konsistensi antara sesama kita harus jaga, betul kan? Tetap mengasihi. Vertikal tetap seperti itu. Kita bisa mengasihi Allah, tetapi sesama kita yang kelihatan aja kita mengasihi, bagaimana yang tidak kelihatan? Itu kan bullshit, itu kan bohong sekali. Yang kelihatan kita tidak mengasihi. Betul. Kita mengasihi Allah. Itu kan bohong sekali, itu bohong sekali, gitu loh.
Karena hidup kekristenan itu harus seimbang dengan Tuhan, dengan sesama manusia, itu tetap harus ada terjalin yang namanya dengan kasih seperti itu. Nah, inilah keindahan daripada hidup di dalam kekristenan. Makanya ketika orang Kristen, seluruh orang-orang di luar kekristenan lah, ketika dia menunjukkan kasih, pasti dia bilang apa? Oh, itu orang Kristen. Betul kan ya? Itu orang Kristen. Kok tidak ada agama yang lain? Nah. Karena kenapa tidak ada agama yang lain? Karena kekristenan satu-satunya yang menunjukkan bahwa identitas dia adalah kasih. Amin. Identitas kekristenan itu adalah kasih. Jadi ketika kamu tidak bisa menunjukkan kasih terhadap sesama kamu, maaf bicara, kamu bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu apa sih, Pak? Pengikut Kristus. Ya, jadi kamu sebenarnya hanya KTP-nya doang Kristen. Tetapi perbuatan-perbuatan kamu sama aja seperti kayak orang dunia. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua, ya. Ayo, ya. Apalagi sekarang ini saat-saat seperti ini, dalam situasi kondisi kesusahan yang begitu luar biasa bagi seluruh daripada umat manusia, ya. Siapapun juga, baik orang yang kaya, baik orang yang miskin, masalah ekonomi, masalah penyakit, kematian di mana-mana, dan itu luar biasa sekali saat-saat seperti ini. Mari kita sesama anak-anak Tuhan bergandengan tangan. Amin. Ya. Kita dukung, berdoa sama-sama. Ya, jangan saat-saat seperti ini kita tidak menunjukkan kasih. Ya, mari kita menunjukkan belas kasihan, kasih kepada siapa-siapa ya, sama siapa aja. Ya, bukan saja kepada orang yang sama-sama kita, sama orang Kristen juga, tetapi sama agama apapun juga. Dari suku apapun juga, dari ras apapun juga, dari bangsa apapun juga, ya, mari kita tunjukkan bahwa kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Pak. Baik. Wah, luar biasa, saudara-saudara, pembicaraan kami sampai saat ini, ya, bahwa kita tahu Allah itu kasih. Amin. Nah, kemudian kita juga sadar bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Seharusnya kasih itu ada di dalam kita. Nah, hari ini saudara-saudara, kami semua di sini ya berharap bahwa kita sebagai seorang yang percaya, kita mungkin berbeda denominasi, mungkin kita berbeda di dalam beberapa hal, dalam pelayanan dan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi satu hal saudara-saudara, kasih itu harus ada di dalam kita. Itulah identitas daripada seorang Kristen, saudara-saudara. Amin. Dan dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 8, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Demikian saudara-saudara pembicaraan kami yang menarik di hari ini. Semoga memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus.